Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga dalam keadaan sehat walafiat, terus jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua daripada penyakit, bahaya dan bencana. Baik, langsung saja untuk video kali ini adalah hari Jumat, bertepatan pada tanggal 21 Safar 1441 Hijriah. Atau hari Jumat ini adalah untuk pembelajaran PAI khusus untuk kelas 3 yang dimohonkan agar diperhatikan, disimak dan diteliti karena di akhir kalimat nanti ada PR yang harus dikerjakan. Baik, Bapak ulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita membaca doa, kemudian dilanjutkan dengan tilawatil Quran. Semoga dengan sedikit banyaknya ilmu yang kita pelajari pada saat ini semoga dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingin tanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kalau pada sehat. Kemudian orang tuanya sehat, alhamdulillah ya. Kemudian adik-adiknya sehat, alhamdulillah. Kemudian kakaknya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat walafiat. Semoga kita semua pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian siapa yang tadi sholat subuh? Kemudian siapa yang tadi sholat duha? Semoga yang tadi sholat duha semoga istiqomah, dan yang sholat subuh semoga istiqomah, dan yang belum melaksanakan semoga besok bisa sholat duha dan sholat subuh. Baik, langsung saja kita mulai ya. Dibuka yakni buku PAI kelas 3, yakni bab ketiga, yakni tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, yakni ada di halaman 21. Silahkan dibuka. Sebelum kita belajar, disiapkan pensil atau disiapkan alat tulisnya. Langsung saja dibuka halaman 21 tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Kita kadang pernah berpikir, apa sih itu alam semesta? Alam semesta adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luar biasa, di mana di dalam alam semesta ini terdapat berbagai macam-macam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk bukti nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Allah yang Maha Kuasa. Pernah kita ketahui bahwasanya diibaratkan alam semesta ini seperti rumah kita sendiri. Kenapa demikian? Karena yang pertama, di dalam alam semesta ada yang namanya langit. Kemudian langit ini diibaratkan adalah genteng rumah kita atau atap dari rumah kita yang menaungi kita semua. Dari apa? Dari hal-hal yang ada di alam semesta seperti meteor dan lain sebagainya. Kemudian setelah adanya langit, Allah ciptakan itu yang namanya bumi. Bumi sebagai apa? Sebagai lantai, sebagai tempat berpijak kita, atau sebagai tanah yang ada di dalam rumah kita. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu Allah ciptakan yang namanya bintang-bintang yang bergantungan di alam semesta atau di langit-langit. Sebagai apa? Sebagai bentuk lampu kita di dalam rumah. Kemudian setelah itu apa? Allah ciptakan yang namanya pohon-pohonan. Allah ciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan yang namanya manusia di dalamnya untuk menjadi pelengkap yang dari namanya alam semesta. Bayangkan ketika satu rumah tidak ada manusia, maka rumah itu lama-kelamaan tidak akan terus dan akan hancur. Begitupun alam semesta. Allah ciptakan manusia berupa kamu dan Bapak, berupa manusia, orang-orang lain sebagainya untuk apa? Untuk merawat alam semesta dan untuk melindungi, melestarikan alam semesta ini. Contohnya apa? Seperti ada tumbuhan, seperti hewan. Kenapa Allah ciptakan hewan dan tumbuhan di alam semesta ini? Untuk menjadi pelengkap hidup. Diantaranya adalah sebagai contoh yang pertama, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk apa? Untuk manusia dalam berkembang, dalam mencari pertumbuhan hidup, yakni dengan cara mencari makanan. Kita makan 80% itu diambil dari tumbuhan. Kemudian sebagiannya lagi dari hewan-hewani.
Ya kan? Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan hewan-hewani, bahkan manusia mau makan apa? Ya kan? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah menciptakan langit sebagai atap rumah kita, kemudian Allah menciptakan bumi sebagai alas kita, kemudian Allah menciptakan bintang-bintang sebagai lampu kita, dan juga begitu bulan sebagai alat penerang kita. Kemudian Allah menciptakan yang namanya tumbuhan untuk pelengkap hidup, untuk mencari sumber kehidupan manusia untuk hidup di alam semesta. Kemudian Allah menciptakan hewan juga untuk apa? Untuk sebagai sumber makanan bagi manusia yang hidup di alam dunia. Kemudian dari berbagai macam alam semesta ini, apa makna yang harus kita ambil adalah yang pertama, kita harus bersyukur. Baik, lanjut ke buku PAI halaman 22. Di sini sudah dijelaskan berbagai macam alam semesta. Nah, jika kamu memikirkan semesta yang mengetahui apa yang kamu temukan, tentu kamu menemukannya seperti bangunan rumah ya. Yang tadi sudah Bapak jelaskan, alam semesta itu sebagai bangunan rumah yang dimana ada langitnya, ada atapnya atau sering kita sebut dengan atap, kemudian ada lantai atau bumi, kemudian ada lampu yakni bintang, kemudian ada isinya yakni manusia, dan juga pelengkap hidupnya adalah tumbuhan dan hewan-hewani. Kemudian lanjut ke halaman 23, yakni A. Membaca surat Al-Ikhlas dengan fasih beserta artinya. Pasti udah tahu apa itu surat Al-Ikhlas, yakni surat apa? Surat Al-Ikhlas yakni surat atau yang sering kita sebut adalah surat Al-Ahad atau Qul Huwallahu Ahad. Oke, semuanya pasti sudah hafal tentang surat Qul Huwallahu Ahad. Kita baca ya, surat Qul Huwallahu Ahad adalah tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa yang menciptakan alam semesta. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dimana artinya Qul huwallahu ahad, yang artinya adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Di sini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Apa yang dimaksud dengan Maha Esa adalah Allah Maha Kuasa akan segala hal yang ada di alam semesta. Jangankan ada di alam semesta, ada di alam sana, alam sebelah kita, Allah juga berkuasa akan hal itu. Kemudian ayat kedua adalah Allahus samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya kan? Kita hidup di alam dunia, contohnya ada di dalam rumah. Ketika kita ingin sesuatu, kita harus minta kepada yang punya rumah. Siapa yang punya rumahnya? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini adalah ayat ketiga. Ya kan? Allah tidak beranak dan tidak dipertanyakan. Maksudnya adalah Allah itu hanya satu, Allah itu hanya Esa. Qul huwallahu ahad. Allah hanya satu. Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai istri, Allah tidak mempunyai keturunan, karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kemudian ayat selanjutnya yakni ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maksudnya apa? Tidak ada satu Tuhan pun yang mampu menandingi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Allahu akbar, artinya Allah Maha Besar. Tidak ada sesuatu hal yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh keajaiban yang dimana Allah turunkan kepada manusia, ada salah satunya adalah apa? Adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah salah satu contoh bukti Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Maha Kuasa. Kenapa demikian? Kitab suci Al-Quran Allah langsung menjaga dari mana? Dari awal ciptakannya alam dunia sudah Allah tentukan itu Al-Quran. Namun
ketika adanya Rasulullah SAW, Al-Quran itu baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran akan dirawat keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti hari kiamat. Tidak akan berubah satu ayat pun tanpa ada tanpa ada seseorang yang merubah akan hal itu. Ada suatu dulu pada zaman baginda Rasulullah SAW, ada seseorang yang merasa sangat pintar, ada seseorang yang merasa sangat gagah, ada orang yang merasa sangat sombong pada saat itu, bahwasanya ia mengatakan ia mampu membuat satu ayat. Kemudian salah satu sahabat menantang bahwasanya silakan buat satu ayat. Kemudian atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak mampu membuat satu ayat pun yang sama seperti kitab suci Al-Quran, sehingga manusia sebulan tersebut merasakan kesakitan kepala karena terlalu berbanyak berpikir. Selanjutnya adalah di sini dijelaskan, yakni berjuta-juta alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, ya kan? Berjuta-juta tahun yang silam, semua makhluk dan semua isi planet ini sebenarnya tidak ada langit dan tidak ada bumi, tidak ada manusia, tidak ada hewan dan tidak ada tumbuhan. Karena berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya, beserta pelindungnya, beserta pendukung dan lain sebagainya. Allah menciptakan alam semesta, di dalamnya ada yang namanya manusia, ada yang di dalam ada yang namanya tumbuhan, di dalam ada yang namanya hewan, sebagai apa? Sebagai pelengkap dari alam semesta. Siapa yang pertama kali menjadi pemimpin di alam semesta ini? Siapa? Yakni Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan langit, kemudian Allah ciptakan bumi, kemudian Allah ciptakan tumbuhan, kemudian Allah ciptakan hewan-hewani, kemudian Allah menurunkan manusia yang paling pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah berikan kemana, yakni Siti Hawa atau istrinya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa? Setelah itu tumbuhan, sungai-sungai, lautan, binatang, ya. Seperti udah dijelaskan di sini, Allah menciptakan alam semesta, di dalamnya ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, kemudian Allah ciptakan pelengkapnya, ada lautan, ada gunung-gunung dan lain sebagainya, sebagai bukti nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha kuasa. Maksudnya adalah dari bab ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha kuasa. Apa maksud dari intisari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa? Yakni kita sebagai manusia, sebagai penghuni alam semesta, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Allah ciptakan manusia sebagai pemimpin di alam dunia ini, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allahu Akbar, Allah maha besar, dan kul huwallahu ahad, ya kan? Oleh karena itu mungkin sampai di sini video pembelajarannya. PR-nya adalah silahkan ditulis surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai akhir beserta artinya, kemudian dihafalkan, yakni ayatnya beserta artinya dihafalkan, ditulis kemudian dihafalkan. Nanti akan kumpulkan dan akan madu satu persatu untuk membaca surat Al-Ikhlas beserta artinya di pertemuan yang akan selanjutnya. Dan PR selanjutnya adalah dikerjakan pilihan ganda sama istilah 1 sampai 10 bagian A sama bagian B, itu dikerjakan dan dikumpulkan nanti untuk pertemuan selanjutnya. Baik, jika memang ada pertanyaan silahkan langsung japri atau komentar. Mohon maaf video pembelajaran ini tidak melalui YouTube karena ada salah satu hal yang tidak bisa jelaskan, terutama adalah permasalahan atau problem dari koneksi internetnya. Tapi tidak ada masalah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, terus belajar, tetap semangat. Terima kasih. Ketika sudah menyimak video ini, silahkan dengan absensinya adalah dengan berkomentar, langsung japri ke saya sendiri. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri Bapak sendiri. Tetap semangat. Sebelum Bapak tutup, seperti biasa, kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Nah, kita nyanyi sebentar ya. Wahidun. Bisa semua Wahidun masih ingat? Ya, biar semangat.
Wahidun satu, isnain dua, salah satu tiga, arbaatun empat. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, agamaku Islam. Allahu Akbar. Baik, sebelum akhir, Bapak mohon doa. Semoga Allah sehatkan badan Bapak, amin. Allah panjangkan umur Bapak, amin. Allah lancarkan segala urusan dan pekerjaan Bapak, amin. Kemudian Allah berikan Bapak rezeki yang halal, yang barokah, yang berkah, yang banyak, amin. Kemudian Allah lancarkan, kemudian Allah pertemukan jodoh Bapak, amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan jodoh Bapak, amin. Kemudian Allah lancarkan, Allah segerakan jodoh Bapak, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.